Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mulai ba'dal maghrib kita duduk di majelis ini, ba'dal isya duduk lanjut baca maulid sampai selesai. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Intinya amal itu diterima. Ya, amal itu intinya diterima. Amal kalau enggak diterima mardud, naudzubillah min dzalik. Nah, untuk diterima maka kita harus mempersembahkan yang terbaik. Kita persembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerimanya. Ya, agar Allah menerimanya. Dan Allah pertama kali yang dilihat adalah innamal a'malu binniyat. Apa niat kita? Ya, apa niat kita? Itu untuk batinnya. Nah, untuk lahirnya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Maulid Simtud Duror. Ya, Maulid Simtud Duror niatnya apa? Boleh niat macam-macam. Niat biar nanti dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, niat menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. A sampai Z boleh niat. Tetapi cara membacanya harus seperti yang diajarkan oleh yang menulis. Ya, seperti yang diajarkan oleh yang menyusun. Karena untuk Simtud Duror ada aturannya sendiri. Nanti kalau sesuai aturan yang nyusun, sesuai aturan yang nulis, yaitu Habib Ali Al-Habsyi, maka niat kita yang di dalam hati ini sesuai dengan apa yang ada di lahirnya, sehingga diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk di bulan Rajab. Tadi saya minta dibacakan qasidah, cuman malam ini Syekh Ali Maksum mungkin agak masuk angin, jadi gagal fokus. Atau tadi mungkin belum sempat makan banyak ya, jadi gagal fokus gitu. Sehingga ruhnya nggak nyambung. Syailillah ya Syekh Abdullah ya ibn Alwi nas'alullah. Ini nggak nanggung-nanggung. Kita tawassul dengan cinta kita kepada seorang hamba Allah yang soleh, namanya Abdullah, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Tawassul dengan amal soleh itu bukan dibolehkan, tapi dianjurkan. Ya, bukan dibolehkan, di atasnya lagi dibolehkan, dianjurkan. Kita ini tawassul dengan amal soleh. Apa hikmahnya kita dianjurkan tawassul dengan amal soleh? Agar kita itu nggak sombong di hadapan Allah Ta'ala, kok ojo apa rumongsone gitu ya. Merasa kita ini sepertinya langsung diterima, kita ini hebat. Maka kita yang merayu Allah ya, kita merayu Allah dengan amal-amal soleh. Seperti 3 orang yang masuk dalam gua kemudian kejatuhan batu. Saya nggak bisa bayangkan kalau itu terjadi zaman sekarang. Di atas gunung ada gua, batu jatuh nutup. Ya, batu jatuh nutup. Anda mau mengandalkan apa? Pakai alat berat. Naiknya ke sana bisa nggak itu alat beratnya? Mengandalkan bur, mau dibur pakai apa? Watune gede. Ditata, dipahat. Iya. Berapa lama dibutuhkan? Oksigen di dalamnya udah habis, mati yang di dalamnya. Mati yang di dalamnya. Maka saat itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diilhami. Karena dia belum punya ajaran tawasul dengan amal soleh. Ya, belum punya ajaran tawasul dengan amal soleh. Diilhami oleh Allah Ta'ala, mintalah kepadaku dengan kamu menunjukkan amal solehmu. Ya Allah, berkat amalku yang itu. Ya Allah, berkat amalku yang itu. Ya Allah, berkat amalku yang itu. 3 manusia ini tawasul dengan amal solehnya. Hasilnya batu yang besar, gak perlu dibur, gak perlu pakai alat berat, ya, gak perlu orang repot tergeser. Maka kalau hidupmu tertutup batu yang besar, jangan ngandalkan bur, jangan ngandalkan traktor, jangan ngandalkan kamu punya teman, jangan ngandalkan kamu punya pengaruh, jangan mengandalkan kamu punya ilmu, jangan mengandalkan kamu punya strategi dan lain
sebagainya. Tapi andalkan kamu punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rayulah Tuhanmu, rayulah Allahmu dengan amal soleh, dengan amal-amal yang kamu tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amal soleh adalah mahabbatus solihin, cinta pada orang yang soleh. Cinta sama orang soleh itu amal itu. Jadi amal itu bukan hanya orang rukuk, sholat sunnah, orang puasa, Rajab, puasa, Senin, puasa, Kemis. Amal soleh bukan hanya yang namanya zikir, sodakoh, tapi cinta pada orang soleh itu amal soleh, dan bahkan amal soleh yang luar biasa. Sampai Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama yang kamu cintai. Modal amal soleh cinta, maka kita bisa kumpul dengan yang kita cintai. Jadi kalau kita pengen kumpul dengan Sayyidina Imam Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, hamba Allah yang soleh, maka dalam hati munculkan rasa cinta pada Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Kalau kita pengen kumpul dengan 4 sahabat Khulafaur Rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam hati munculkan rasa cinta kepada Khulafaur Rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau kita pengen kumpul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dalam hati munculkan rasa cinta pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kalau kita pengen dikumpulkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, maka munculkan di hati rasa cinta kepada Syekh Abdullah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau punya rasa cinta itu, kemudian kita tawasul, ya Allah, syailillah ya bana, wahai putranya Alwi Abdullah, wahai Abdullah bin Al-Haddad, kami tawasul kepadamu, mintakan kepada Allah, lidzunubi yaghfirullah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosaku, dosa-dosa kita. Dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Ya, kita untuk diampuni itu butuh tawasul. Mesti nanya dalil. Bebo, tinggal minta ampun kok butuh tawasul, ini dalilnya mana? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini salah satu dalilnya. Seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian mau mendatangimu. Ini orang mau tobat, mau istighfar, disuruh dulu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Enggak ujuk-ujuk, ya Allah ampuni aku. Enggak, tapi disuruh datangi Nabi Muhammad SAW. Baru mereka istighfar, fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul memintakan ampun untuk mereka. Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Jadi yang mintakan ampun siapa? Ar-Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh istighfar, tapi istighfarnya jangan sombong, ya, merendahkan diri, minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW agar memintakan ampun untuk yang minta tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Pasti mereka akan menemukan Allah itu maha memberi dan menerima tobat, dan Allah maha penyayang. Makanya kita disuruh tawasul, meminta ampun pada Allah lewat dimintakan ampun oleh orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup kita datangi orang tua kita, orang-orang soleh, tolong mintakan ampun untuk kami agar kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seperti itu, seperti dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, ketika putra-putranya berbuat dosa, ya, berbuat kesalahan sebelum diangkat menjadi nabi, berbuat kesalahan, kemudian nyesel, ya, nyesel karena melakukan kesalahan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah semuanya itu menyesal, mereka mendatangi siapa? Mendatangi orang tuanya. Mau minta ampun sama Allah, datang ke orang tuanya. Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, tolong mintakan ampun buat kami. Kami ini orang-orang yang berbuat salah. Nah, sekarang ini udah istighfar sendiri sedikit, nyuruh orang lain mintakan ampun sedikit, terus seakan-akan jannah, aku surga gitu ya. Ya insya Allah masuk surga, insya Allah ya. Tapi entah urutan nomor berapa, mampir neraka dulu atau tidak, wallahu a'lam.
Dan sebetulnya minta itu kan gampang, ketemu orang tulung ya jalali tungakno, istighfar aku, tulung tungakno. Itu tanda kita tawadhu, merendahkan diri. Jangan lupakan saya ya, kalau lagi istighfar saya masukkan dalam daftar istighfarmu, mintakan ampun. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala setiap habis sholat, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Setiap habis sholat itu Imam Ahmad bin Hanbal memintakan ampun untuk orang tuanya dan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Begitu memang orang-orang soleh diajarkan untuk kita ini minta ampun pada Allah lewat orang lain, dan juga kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang lain. Kalau ini kita jalankan, istighfar ini disebarluaskan di mana-mana, dosa habis, hajat gampang kabul. Lah apa sebabnya hajat banyak yang apa itu ya, macet ya? Hajatnya macet, gak lancar ya. Ya karena banyak batu ganjalannya. Nah, batu ganjalannya itu apa? Dosa. Dan dosa itu akan habis kalau diampuni. Nah, biar diampuni tinggal minta. Lah minta itu mudah atau susah? Mudah. Modalnya apa? Lambe. Modalnya ini. Tinggal ngucap. Tapi ngajak ini minta sama Allah mudah atau susah? Sebetulnya mudah. Tapi kenapa seringkali menjadi susah? Ya karena setan itu ada wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Musa alaihissalam minta agar lidahnya ini mudah berbicara, ya, tidak terikat, ya, tidak terikat. Nah, kita minta sama Allah agar lidah digerakkan, gampang minta, gampang istighfar dan lain sebagainya. Kalau kita udah tawasul dengan orang-orang soleh, minta hajat kita kabul, jangan khawatir, beres-beres. Insya Allah kok kabul. Alhamdulillah, salah satu hajat tercepat jenengan akan kabul adalah perut lapar akan segera keisi. Insya Allah. Ya kalau keduman, ya kalau rezekinya. Kalau enggak rezekinya ya sudah, enggak keduman. Karena rezeki itu satu dengan yang lain berbeda. Syailillah ya Syekh Abdullah ya Ibn Alwi, nas'allah lidzunubi yaghfirullah. Al-madad ya Allah, ya Allah, ya Allah tolong beri kami karunia. Memang lagu bentuknya, disuarakan dengan enak. Suara saya ini kan ngelokor, jelek. Tapi alhamdulillah. Kalau suara saya bagus, ini nggak ada yang tak kasih kesempatan ini. Ya, yang suara-suara nggak jelas ini, nggak ada yang tak kasih. Kalau suara saya bagus ya, karena suara saya jelek ini suaranya kan jadi bagus, bagus. Padahal yang nggak sepiro, api sak piro saya. Di atas langit adalah langit, ada yang lebih indah. Makanya kalau kita punya suara yang bagus, ya tokno tenanan gitu. Karena jalan ke surgamu itu. Ya jalan ke surgamu itu fokus di sana. Yang suaranya bagus ya ojo ngerokok gitu. Kenapa? Nanti kalau itu merubah suara. Ya, kalau suaranya jelek ya lain masalah kan begitu ya. Yang suaranya bagus ya dijaga tenggorokannya, jangan sampai rusak. Modal ke surgamu seperti sahabat sampai Rasul memuji SAW. Ya, utita mizmaran mazamir al-Dawud. Beliau ngaji di masjid sampai Rasulullah keluar dari kamar, dari rumahnya, pengen dengarkan. Karena suaranya merdu. Kalau suaramu merdu dibuat ngaji, suaramu merdu dibuat zikir, suaramu merdu dibuat baca qasidah, dibuat sholawat, itu nanti seperti Nabi Dawud alaihissalam, mizmar min mazamir al-Dawud. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi Dawud itu suaranya merdu-merdu. Makanya ketika Nabi Dawud itu berzikir, Allah perintahkan gunung, ya jibalu awibi, hei gunung, semua tasbih bersama Nabi Daud. Gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Karena suaranya enak, suaranya merdu. Zikir yang suaranya biasa saja bisa mengundang, apalagi kalau suaranya enak. Nah, tadi ini yang terakhir Syekh Ali Masum suaranya agak mengecewakan gitu. Ya, entah kurang apa, ini harus ditambal. Ulangi sekali lagi. Elek maneh awas kamu. شيل الله يا شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله لي ذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله. Udah cukup. Nah kalau gini tadi kan enak ya. Beda atau sama? Beda. Jadi memang harus dibuat melek dulu.
Mungkin tadi agak ngimpi apa ngono ya. Lagi bayangin apa, tiba-tiba suruh baca qasidah itu kaget, dicari di kitabnya hilang, nggak pernah dicatat. Ya kitabnya hilang. Ini munsyid ya, wajib nih, munsyid ini buat kitab sendiri yang sudah sering dibaca ya. Jangan kitab, saya lihat Masya Allah 20 tumpuk kitab, 20 tumpuk masukkan di tas semua. Nanti begitu butuh digulai mana, sing dia yang mana gitu ya. Buat kitab sendiri, zaman sekarang zaman digital ya, itu mudah, nuliso, tulisanmu elek gak apa-apa, gak jadi masalah. Kalau tulisanmu jelek, minta tolong orang lain ketikkan pakai komputer, jadi oh yang dibaca seringnya ini, oh Habib Novel tuh gak doyan lagu-lagu model begitu, doyannya lagu yang ini, set, udah halaman sekian, paling-paling gak luputi iku. Nanti mantep bacanya, sehingga itu bisa menggerakkan hati orang. Jelas semuanya? Ini kok mulukro semuanya, jelas. Apa lapar betul? Burung itu kalau lapar suaranya semakin keras atau semakin lemah? Keras. Burung di pagi hari itu biar dikasih makan bengok atau diam? Bengok. Jadi kalau diam burung nggak dikasih makan. Nah jenengan biar dikasih makan harus. Ini ilmu loh ya, sabar. Ini ilmu penutup ini. Jadi antum biar dikasih makan harus bengok. Maka kalau punya masalah pengen dikasih sama Allah Ta'ala, jong lokro. Allahumma ya Allah Gusti Allah. Ini model gak cetol ya. Malaikat ya gergetan jorok macam gitu ya. Kalau emang butuh banyak masalah, banyak hajat itu ya gagah. Ya Allah, bengok dulu. Ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat. Jangan ya Allah, ya berhubung rezeki nggak ada ya suara direndahkan. Masya Allah. Tutuh no. Allahumma kan begitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan disuruh baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kayak duit sak kepok. Ya Allah, Masya Allah. Madhabnya fulus ini. Ya semangat kalau minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syailillah ya Syekh Abdullah ya bana alwi nas'alullah lidzunubi yaghfirullah al-madad ya Allah. Saya jelek suaranya, tapi kalau bengok sama Allah banter. Saya mau suara saya sampai goncangkan arus begitu. Orang lagi tekan baduk ini sebalik. Kacet toh. Beb, kenapa doa saya kok nggak pernah kabul? Lah gak munggah. Doamu tuh cuman, ya Allah, lantai 2 turun lagi. Lantai 2 turun lagi. Nggak kuat. Sayapnya doa itu hati. Gerak no hatimu, Allah. Panggil Tuhanmu, ojo ngokro, ojo ngelentruk, ojo lemes, gagah gitu loh. Allahumma. Nah, begitu bergetar. Ndonga karo sini-sini. Allahumma ya. Ya Allah. Ya, Muhammad di Gusti Allah. Masya Allah. Jelas semuanya? Apa? Bengok, tapi ojo bengak-bengok. Paham ya? Jangan teriak, tapi hatinya ini loh. Yang semangat, yang gagah. Jangan kelihatan mulut. Allah tuh paling sebel sama wajah-wajah mumet. Tak jamin ya. Allah paling sebel sama wajah-wajah mumet. Makanya kalau kamu tunjukkan wajah mumet, semakin disebelin Allah, semakin mumet kamu. Yang bagus tuh mumet tapi senyum-senyum. Allah akan ngomong sama malaikat, lihat nih hambaku mumet ya tapi mesem. Dia tidak pernah melaporkan aku pada hamba-hambaku. Dia tidak pernah melaporkan ujianku kepada hamba-hambaku. Sekarang tambah ada orang itu kalau punya masalah kemudian dinasihati sama sahabatnya, kamu lelah, kamu boleh istirahat dan boleh berkeluh kesah. Masya Allah, tuh masalah kok boleh berkeluh kesah. Jangan pernah berkeluh kesah kepada manusia, tapi sampaikan kisahmu kepada yang maha pencipta, dan Allah maha mengerti. Maka dikatakan di situ, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup Allah udah ngerti keadaanku. Cuman saya ngomong ini biar ketokan kalau butuh gitu loh. Allahumma ketokan butuh, walaupun Allah udah ngerti. Kita tunjukkan daftar butuh kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ngemis? Siap ngemis sama Allah. Minta betulan. Aduh. Wajah-wajah yang kalau udah saya ketemu orang-orang wajah-wajahnya yang begitu-begitu tuh tak tinggal langsung. Permisi ya, saya lagi ada perlu. Selesai.
Kalau ditanya perlunya apa? Ya ninggalin awakmu. Untungnya enggak tanya ya. Untungnya enggak tanya. Wajah itu yang nyegerkan orang lain. Wajah itu yang bahagiakan orang lain. Mohon maaf ya. Mungkin ajaran ini tampak aneh. Mungkin tampak aneh. Anda kalau di area publik kan tidak boleh ganggu orang. Betul? Di negara-negara tertentu orang ngerokok di area publik didenda. Benar kan ya? Karena asapnya dianggap mengganggu orang. Maka disiapkan tempat. Bukan nggak boleh ngerokok. Disiapkan tempat untuk ngerokok. Masuk hotel. Itu ada kamar yang smoking area, smoking room. Ada kamar yang tidak boleh ngerokok. Kalau ngerokok didenda 1,5 juta tertulis. Merokok di kamar mandi denda 1,5 juta. Seperti itu nih. Kalau ruangannya memang dilarang merokok karena mengganggu kepentingan publik. Lah kalau mengganggu kepentingan publik dengan asap itu didenda. Mengganggu kepentingan publik dengan hal-hal yang nggak enak itu didenda. Kalau saya jadi presiden nanti tahun 5000 Masehi, rakyat saya keluar dengan wajah yang mengganggu wajahnya orang lain, saya denda. Jadi kalau keluar merengut keluar rumah, langsung foto cepret denda 5 juta rupiah. Wes siap mau pilih mesem mau merengut kan begitu. Untungnya presidennya bukan saya dan jangan pilih saya jadi presiden. Nanti terlampau banyak denda yang saya terapkan. Wajah yang senyum, yang enak, yang seger. Lihat anak saya ini, oh Masya Allah, tuh ganteng kan? Nah, Masya Allah. Senyum begitu kan, wajahnya senyum. Jangan perengut, sumpak, suntak, suntuk, mumet gitu. Kalau mumet, wes turu, wes selesai. Jangan ganggu orang lain dengan wajahmu. Jangan ganggu orang lain dengan keluh kesahmu. Tapi sampaikan sama Allah, keluarnya semangat. Tak lihat kamu tuh banyak masalah ya, banyak utang. Saya ini utangnya akeh loh, kayak awakmu utang paling 1.000 gitu ya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Utang saya sekarang masih hampir 2M. Itu yang terdaftar. Yang nggak terdaftar lebih dari itu utang saya. Tapi apakah wajah saya wajah orangnya? Utangku akeh. Apa kaya ngono? Naudzubillah min dzalik. Seger no gitu, yang seger. Ya minta sama Allah Ta'ala, yang yakin, yang percaya, yang pede, bergerak terus, senangkan orang lain. Sehingga apa? Allah kasih gitu loh. Allah akan kasih. Nah kalau wajahnya wajah melaporkan Allah, loh coba kurang ajar nih. Ketemu orang disumpok-sumpokkan. Terus, kamu kenapa? Dikasih masalah sama Allah. Allah lagi beri aku ujian. Allah lagi beri aku masalah. Allah laki, Allah laki, Allah laki, Allah. Nah kira-kira malaikat nih marah enggak itu malaikat? Malaikat yang terdekat kanan kiri bisa jorok no itu ya. Model gak jelas ini. Melaporkan gunjing Allah, ngerasani Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka tunjukkan kepada temanmu, aku bahagia walaupun kamu punya bagian di sisi yang lagi diuji. Kan cuma satu bagian toh. Bukan seujung tubuh sekujur tubuh diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seluruh hidupmu diuji oleh Allah Ta'ala. Cuman bagian kecil. Kadang bojo ruwet tok siji lho ya. Bojo ruwet kok ndonyamu ruwet kan bodoh nepol. Bu. Kadang tuh ada pria-pria yang nggak jelas toh Bu. Cuman punya masalah dengan istri kok kemudian anaknya nggak bisa dinikmati, roti nggak bisa dinikmati. Konco-konco nggak bisa dinikmati goro-goro ruwet siji jenenge bojo wedok. Ada pula juga bojo wedok yang duwe bojo lanang gitu ya. Punya suami, ruwetnya dengan suami, kok orang tuanya nggak bisa dinikmati, mertuanya nggak bisa dinikmati, anaknya nggak bisa dinikmati. Seakan-akan dunia semua ini runtuh, seakan aku lagi diuji sama Allah. Hidupku kok begini, hidupku kok dalam sengsara. Naudzubillah min dzalik. Ini yang namanya kufur nikmat ya ini. Naudzubillah min dzalik. Bos, saya ini 2 hari ini mesti ngamuk-ngamuk sama wajah-wajah yang cemberut-cemberut gitu ya. Tapi bukan ngamuk-ngamuk sama orang loh ya. Artinya mengingatkan kita semua loh. Jangan sampai kita ini menunjukkan wajah bersengut, cemberut, gak enak. Makanya perintah apa? Tabassumuka fi wajhi akhika hiyalaka sedekah. Rasulullah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Enak atau gak enak itu? Enak, udah wis, aku luwe kok. Lapar, mewakili teman-teman walaupun saya kenyang, saya ngomong saya lapar. Betul? Lapar enggak?
Ngaku, lapar enggak? Bu, lapar enggak Bu? Kok suaranya enggak jelas nih? Bu, takut dianggap keluh kesah ya? Enggak, ini bukan keluh kesah, ini ditanya, lapar enggak? Yang lapar, yang enggak. Pokoknya makanan dihidangkan, dinikmati, mudah-mudahan barokah. Ingat ya Bu, di area publik, bapak-bapak, di area publik, kita-kita di area publik sebagai muslim dilarang menunjukkan wajah tidak enak. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, muslim dimanapun berada, wajahnya harus bisa menyenangkan orang lain dan muslim yang lain. Nah kalau di luar aja seperti itu, apalagi di rumah. Saya tuh heran sama yang namanya pasangan hidup. Wes bojone mulih, ijek ngene. Ada enggak yang model begitu? Ada enggak? Pelakunya yang tersenyum ini. Masing-masing pelaku tersenyum ya, buang muka, entah laki entah perempuan. Wah itu aku banget itu Beb ya. Ruginya luar biasa. Suamimu nggak menyenangkan, istrimu nggak menyenangkan, jadikan engkau tetap menyenangkan untuk Rasulmu Muhammad SAW. Rasulullah nyuruh aku tersenyum mesem. Nanya pasangan, kamu kok senyum-senyum? Padahal aku nyebelin. Memang kamu nyebelin. Tapi Rasulullah nyuruh aku tersenyum untuk Rasulullah, bukan untuk kamu. Ya, sorry ya, gitu ya. Untuk Rasulullah SAW. Wah, di situ nanti kita akan naik pangkat, naik makom, sampai nanti masuk surga, nggak akan kenal namanya cemberut. Yang suka cemberut dilarang masuk surga, karena surga tempatnya orang yang senyum. Tapi jangan senyum sendiri, nggak jelas ya. Senyummu untuk saudaramu. Hakadha wal afu minkum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا عليك